anak-anakku sekalian. Tadi kita sudah membahas tentang zat tunggal. Kita lanjutkan sekarang tentang campuran. Campuran ada 3, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, campuran antara gula dengan air. Ini tidak seperti gula di tempat kita. Ini memakai gula yang bersih ya, memakai gula yang bersih sehingga kita lihat ini jernih. Kemudian yang kedua, ini campuran antara air dengan pasir. Tadi air dengan gula pasir, yang kedua air dengan pasir. Pertama kita lihat warnanya. Yang pertama ini tampak jernih, kemudian campuran yang kedua keruh. Kemudian ini kita melihat semua bagiannya sama, berarti ini tampak homogen. Nah, ini yang kedua tampak heterogen. Kemudian untuk campuran yang pertama ini, apakah bisa kita memisahkan antara gula dengan air? Kita saring seperti ini, bisa apa tidak? Ya, ternyata tidak bisa ya, tidak bisa. Adapun kalau campuran yang kedua ini, kalau kita saring, maka kita bisa mendapatkan di sini hanya pasirnya saja, kemudian kita mendapatkan air yang jernih kembali. Berarti campuran yang kedua ini bisa dipisahkan dengan cara penyaringan. Kalau yang pertama tadi tidak bisa dipisahkan dengan cara penyaringan. Kemudian sifat yang lain, ini seandainya tadi kita ingin memisahkan dengan cara diendapkan saja. Untuk yang pertama ini, apakah bisa gulanya nanti mengendap di bawah? Ini ternyata juga tidak bisa, berarti tidak bisa dipisahkan dengan cara pengendapan. Kalau kita beralih ke campuran yang kedua, maka kita sangat bisa mengharapkan, kita bisa, ini pada umumnya yang kita lihat nanti air dengan pasir bisa terpisah, airnya ada di bawah, kita mendapatkan air yang di atas yang sudah jernih kembali. Berarti campuran yang kedua ini bisa dipisahkan dengan cara pengendapan. Yang pertama tidak bisa dipisahkan dengan cara pengendapan. Kalau kita buat resume, untuk campuran yang pertama warnanya jernih, kemudian bersifat homogen, tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan, tidak dapat dipisahkan dengan pengendapan. Adapun campuran yang kedua keruh, heterogen, dapat dipisahkan dengan penyaringan, dapat dipisahkan dengan pengendapan. Ini penyebab dari sifat yang berbeda itu. Yang utama faktornya adalah karena ukuran partikel. Untuk campuran pertama, ukuran partikelnya sangat kecil, yaitu kurang dari 1 nanometer. 1 nanometer itu 10 pangkat minus 9 meter. Adapun campuran kedua lebih dari 100 nanometer. Ini ukuran partikelnya besar. Nah, campuran, kalau kita melihat campuran yang seperti campuran yang pertama ini namanya larutan. Kemudian campuran seperti contoh kasus kedua ini namanya adalah suspensi. Kita ulangi, untuk larutan jernih, kemudian tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan, tidak dapat dipisahkan dengan pengendapan. Kemudian
di antara kedua jenis campuran itu ada jenis larutan yang ketiga yang namanya koloid. Koloid ini karena terletak di tengah-tengah, maka sifatnya merupakan pertengahan antara larutan dan suspensi. Koloid itu pertama keruh berarti mengikuti sifatnya siapa? Suspensi. Heterogen ini juga mengikuti contoh mengikuti sifatnya suspensi. Kemudian sifat yang ketiga tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan. Nah, ini mengikuti sifat larutan. Yang keempat tidak dapat dipisahkan dengan pengendapan. Contohnya ya. Nah, ini ukuran partikelnya di antara, berarti letaknya antara larutan dan suspensi, maka ukuran partikelnya antara 1 nanometer dan 100 nanometer. Contoh suspensi misalnya contoh koloid adalah santan. Santan warnanya apa? Keruh. Kemudian heterogen ya, heterogen. Ya, ini kadang juga ada yang menyebut di sini mungkin pertengahan antara homogen dan heterogen. Tapi kita juga bisa menemukan santan itu kadang-kadang mulai memisah ya. Tapi kemudian kalau kita bandingkan dengan sifat yang lain, santan itu tidak bisa kita pisahkan. Santan itu campuran antara apa? Antara minyak dengan air. Ini tidak bisa kita memperoleh memisahkan minyak dengan air dengan cara penyaringan. Tidak bisa kita pisahkan dengan cara pengendapan ya. Lanjut yang semacam ini, campuran yang semacam ini namanya koloid. Koloid ini contohnya akan sangat banyak ya. Nanti akan ada pembahasan khusus bab tentang koloid. Kalau kita ringkas, kita amati campuran yang jernih itu tidak berarti bahwa dia itu harus tidak berwarna. Yang penting asal bisa meneruskan cahaya dengan baik, itu namanya jernih. Jadi bisa merah, bisa biru. Kalau bisa meneruskan cahaya dengan baik, namanya adalah jernih. Campuran yang jernih adalah larutan. Kemudian campuran yang keruh ini bisa koloid, bisa suspensi. Nah, kalau keruh kemudian karena ukuran partikelnya besar, ini segera memisah seperti pasir tadi. Bisa saja contohnya air dengan minyak, ini juga segera memisah. Jadi tidak harus padat dengan cair dengan cair juga bisa. Air dengan minyak ini cepat memisah. Ini berarti tidak stabil. Yang tidak stabil, keruh tidak stabil, namanya suspensi. Keruh dan stabil seperti santan, kemudian kabut, kemudian cat, ini keruh tapi stabil. Ini termasuk campuran yang disebut koloid. Berikutnya ciri-ciri campuran. Yang pertama, ciri-ciri campuran ini perlu saya sampaikan karena misalnya kita tadi ada contoh air itu bisa tunggal, tapi bisa diuraikan menjadi hidrogen dan oksigen. Tapi mengapa air itu tidak dikatakan sebagai campuran? Nah, ini nanti kalian bisa menjawab sendiri dengan melihat ciri-ciri campuran. Apakah air itu memenuhi ciri-ciri campuran apa tidak? Ya. Pertama, campuran itu terdiri atas dua zat atau lebih. Nah, ini seperti definisinya, saya rasa tidak ada masalah. Yang kedua, sifat zat asalnya masih tampak, bisa dikenali.
kita ambil contoh, ini ada teh manis ya. Teh manis ini kita bisa melihat zatnya dari apa saja. Pertama secara fisik, oh ini mengandung air ya. Kemudian yang kedua, ini ada warna coklat. Ini kemudian mungkin kita juga mencium bau yang khas dari teh. Ini menunjukkan berasal dari teh. Kemudian kalau kita cicipi rasanya manis, oh berarti ini mengandung gula. Berarti teh manis ini terdiri atas air, teh, dan gula. Ini merupakan ciri campuran yang kedua. Ciri campuran yang ketiga yaitu komposisinya tidak tetap. Nah, misalnya kita punya roll cake ya. Roll cake ini campurannya ada gandum, ada air, ada pewarna, kemudian ada gula, ada telur misalnya. Nah, ini orang membuat roll cake ini, mungkin ada yang misalnya telurnya 2 untuk tiap kilogram gandum, tapi yang lain mungkin ada yang 4, tapi semuanya disebut dengan namanya roll cake. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa komposisinya ini bisa bermacam-macam. Karena komposisinya tidak tetap ini, maka campuran nanti tidak memiliki rumus. Jadi yang memiliki rumus kimia hanya unsur atau senyawa. Kemudian yang keempat, ini dapat campuran itu bisa dipisahkan dengan cara-cara fisika. Bisa filtrasi, destilasi, rekristalisasi, sublimasi, atau kromatografi. Contohnya ini adalah warna merah dari spidol. Kemudian ini kita buat titik pada suatu kertas, mungkin kertas saring atau kertas putih biasa, kertas HBS. Kemudian kita celupkan ke dalam air, maka air ini akan merambat ya, merambat. Nah, merambat ini kemudian sambil membawa warna, karena koefisien difusi masing-masing warna itu berbeda. Maka dengan cara kromatografi kertas ini, warna merah dan spidol ini bisa terurai. Ini menunjukkan bahwa warna merah tadi ini merupakan campuran. Ini segala macam yang bisa dipisahkan dengan filtrasi. Misalnya air laut campuran antara apa? Air, misalnya ya sederhananya air dengan garam. Untuk mendapatkan air kita bisa lakukan dengan cara destilasi. Tetapi untuk mendapatkan garam bisa kita lakukan dengan cara kristalisasi. Nah, demikian tadi ciri-ciri campuran. Mudah-mudahan ini menjadi lebih jelas bagaimana kalian bisa membedakan antara zat tunggal dan campuran.